Kitab Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Cuma satu ayat saja kita akan belajar sama-sama lewat ini bagian. Sama sudah apa? Kitab Yohanes pasal 9 ayat 5 saya akan baca buat kita semua. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sekali lagi, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi baik saudara-saudara semua, anak-anak Tuhan, nama Tuhan, lewat ini kesempatan kita belajar sama-sama ini bagian perkataan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu, yang ada pada waktu itu, dan bahkan perkataan Tuhan Yesus bagi saya dengan saudara. Dia bilang begini saudara, selama dia ada di dalam dunia, dialah terang dunia. Sekali lagi, Yesus mau bilang bahwa selama dia ada di dalam dunia, dialah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia, saudara, kalau kita melihat bahwa dunia dalam gelap, maka Yesus datang sebagai terang. Kalau dunia dalam terang, Yesus datang tidak sebagai terang. Tapi Allah melihat bahwa dunia dalam kegelapan, sehingga Allah utus Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Kalau saudara perhatikan kitab Yesaya 60 ayat 2, Alkitab bilang begini, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Maka Allah melihat bahwa dunia dalam kegelapan, maka Allah utus Yesus datang ke dalam dunia, didatang sebagai terang. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang untuk menerangi saya dengan saudara. Kenapa? Saya dengan saudara yang hidup dalam kegelapan. Kegelapan bicara tentang dosa. Dosa yang sementara menguasai kehidupan saya dengan saudara. Dosa yang mulai dari Taman Eden, saudara. Dosa itu sementara mengalir dalam kehidupan saya dengan saudara. Sadar tidak sadar bahwa kehidupan saya dengan saudara, dosa sementara menguasai. Kegelapan sementara menguasai kehidupan kita. Makanya Yesus diutus dari surga datang ke dalam dunia, dia datang sebagai terang. Alkitab bilang saudara, Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sementara datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sementara datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi kehidupan saya dengan saudara. Yesus pada datang 2020 tahun yang lalu, dia datang sebagai terang. Dia sudah mati bangkit balik ke surga, dan hari ini kita sementara memperingatkan minggu-minggu sengsara ya. Yesus pernah ada dalam dunia, dia begitu luar biasa mengasihi manusia, mengasihi dunia. Dia mau menderita bagi dunia, dia rela disiksa bagi dunia. Dia mau mati bagi saya dengan saudara. Dia telah bangkit naik ke surga, sementara duduk di sebelah tangan tahta Allah yang hidup. Dulu dia datang sebagai terang. Di saat dia bangkit naik ke surga, ditinggalkan firman sebagai terang. Amin. Karena Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Firman Yesus datang dulu, dia datang ke dalam dunia sebagai terang. Sesudah dia bangkit naik ke surga, ditinggalkan firman. Firman ini sebagai terang buat saya dan saudara. Nah, Yesus punya kerinduan bagi saya dengan saudara. Dia punya kerinduan supaya sebagaimananya mungkin dia mau supaya kita hidup di dalam terang Tuhan. Efesus 5 ayat 8 dia bilang dulu kau hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang terang Tuhan telah berkuat menerangi saya dan saudara. Karena itu Alkitab bilang hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 dulu juga dia bicara jelas. Dulu kita dalam kegelapan. Dulu kita belum kenal Tuhan, belum tahu memahami benar tentang kebenaran. Kita sementara hidup dalam kegelapan, hidup dalam perhambaan dosa. Tetapi kita tahu firman menerangi kehidupan kita. Maka dia bilang kita bukan lagi anak gelap, tapi anak-anak terang. Nah, ini kerinduan Tuhan. Buat saya dengan saudara, dia mau supaya ketumpung kehidupan ini jadi contoh, jadi terang. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kegelapan menurut firman begini, saudara. Kalau saudara perhatikan satu bagian firman Tuhan, pertama Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. Jadi barang saya berkata bahwa ia hidup dalam terang. Tapi dia masih benci hidupnya saudara, masih benci istri, kurang hati dengan istri, tidak senang dengan suami, benci suami, masih kurang hati dengan teman, sahabat, orang tua, kakak, adik, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, pendeta dengan pendeta. Kalau masih tidak suka, masih ada kebencian, masih rasa permusuhan ada. Saudara, engkau kelihatan rohani, tapi sesungguhnya kita gelap. Banyak orang yang sementara hidup dalam kegelapan.
mengaku melayani Tuhan, terang Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tiap hari, tapi ada kebencian di hati. Maka saudara perhatikan kitab tadi bilang, pertama Yohanes pasal 2 ayat 11 itu bicara jelas bagi saya dan saudara. Orang yang hidup dalam kegelapan akan menguasai dia punya hidup, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, melangkah dalam kegelapan. Maka jelasnya saudara, kalau engkau jalan dalam gelap, contoh mau kemana? Contoh ada jurang di depan, kok ada pohon besar kan? Ada apa depan, kita tidak tahu karena kegelapan. Nah, Yesus dia mengasihi saya dengan saudara. Dia meminta kepada kita sebagai anak Tuhan. Dia tidak main kau yang melayani Tuhan, ikut persekutuan doa, yang menyebut diri orang percaya, orang yang senantiasa dengan Tuhan dekat melayani. Dia minta jangan marah. Yang dendam-dendam itu lepas. Yang tersinggung itu lepas. Banyak orang sudah melayani tapi dendam terus, amarah terus, tersinggung terus, rasa tidak suka terus ada. Saudara, ini gelap semua. Mau pendeta kok, mau pengkhotbah kok, ya mau melayani, mau omong api turun dari langit, silakan. Tapi kalau saudara dalam hati saudara masih ada kebencian, satu tidak suka dengan satu, ada benci kakak benci adik, ada permusuhan, ada satu tidak senang, lebih baik tutup persekutuan doa. Buat apa kita persekutuan doa ada permusuhan di dalam? Tapi ini tidak ada, tapi ini menjadi catatan peringatan buat kita supaya itu jangan pernah terjadi di sini. Banyak persekutuan doa dibangun, istri tidak beres dengan suami. Saya pernah khotbah di bagian sebelah sini. Itu ibu tuan maklura persekutuan dia, persekutuan doa istri tidur di kamar. Saya tanya Pak, ibu tidak mau keluar. Kenapa? Ibu bilang Pak, ibadah juga sama saya. Dalam rumah tidak cocok, baku membuatku benci. Persekutuan dalam rumah kena tetangga. Persekutuan dalam rumah, suami setia melayani, setia dengan istri, setia dengan Tuhan. Tapi istri menjadi beban. Istri benci suami, marah suami. Ini mau majelis silakan, pendeta silakan. Tapi kalau engkau masih hidup dalam kebencian, Alkitab bilang kita dalam kegelapan. Dan saudara dengar, orang yang hidup dalam kegelapan tidak akan bersatu dengan terang. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak mungkin bersatu dengan terang. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang telah bercahaya dan kegelapan tidak akan dapat menguasai itu terang. Terang telah bercahaya dalam dunia. Kegelapan tidak akan dapat menguasai itu terang. Dan gelap dengan terang tidak akan dapat bersatu sampai kapanpun. Makanya ini penting Yesus mengingatkan saya dengan saudara. Yesus didatangkan ke dalam dunia sebagai terang. Dia tinggalkan firman sementara jadi terang. Maka saudara kalau kau tumpung hidup, ada firman dalam hidup pasti kau akan jadi anak-anak terang. Ada firman dalam hidup pasti kau akan menjadi terang. Ada firman dalam hidup bukti dan perbuatan beda. Orang yang bersekutu itu saudara, beda orang persekutuan doa, beda orang tidak persekutuan doa. Orang yang persekutuan doa ada firman dalam hidup, beda dengan orang persekutuan doa tanpa firman dalam hidup. Persekutuan doa menjadi sebuah rutinitas, tapi firman tidak ada dalam kehidupan kita. Makanya saudara akan beda, saudara bisa bedakan. Ini orang yang persekutuan doa sungguh-sungguh mendengar firman, sungguh-sungguh simak firman dalam hidup, dia pun perbuatan itu beda. Perkataan beda, pikiran beda, langkah hidup beda, wawasan beda, pikiran beda. Tapi kalau saudara orang yang bersekutuan doa tiap hari dengan Tuhan, tapi kalau tidak ada firman dalam hidup, cepat tersinggung, cepat marah, cepat dendam, cepat memaki. Ya, saya biasa bilang, kalau hamba Tuhan tersinggung tuh ngeri. Hamba Tuhan kalau tersinggung, saudara, kalau persekutuan doa, kalau dia tersinggung, kalau dia semua tersinggung, kalau disempi, nanti dia akan menjadi provokator. Jampi persekutuan doa. Kenapa? Memang sudah ada rasa ketidaksukaan dengan dia. Saya melihat bahwa orang kalau hamba Tuhan tersinggung itu lebih parah daripada orang tidak pada persekutuan doa. Orang yang jauh di luar sana tanpa persekutuan doa, kalau tersinggung ketemu bawa diri mungkin ya luar biasa. Ya dong soal tersinggung banyak-banyak. Tapi kalau hamba Tuhan yang tersinggung, dia akan menjadi provokator. Dia akan menjelekan. Jambi persekutuan doa, dia nanti doa yang ketemu yang baik-baik semua. Ini banyak di kota Kupang ini banyak. Kalau disuruh tersinggung, dia akan bangun sebuah persekutuan doa. Maka saya biasa bilang, bangun persekutuan doa atau tempat beribadah. Kalau motivasi dasarnya saudara tidak jelas, maka tidak akan bertahan lama. Mau bangun gereja juga silakan. Tapi kalau gereja dibangun di atas dasar ketidakbenaran, karena tersinggung sakit hati, kau bangun sebuah gereja tidak umur panjang. Di dalam gereja pasti akan terus ada masalah.
Demikian juga persekutuan doa. Persekutuan doa ini bangun karena ada kebencian, ketidaksukaan, supaya balas dendam kepada yang lain. Saudara, persekutuan doa tidak umur panjang. Tapi kalau persekutuan doa karena tuntunan Roh Kudus, dia membawa kita dalam sebuah pergumulan yang panjang, dan waktunya kita harus membuka. Saya percaya jatuh bangun dia akan tetap jalan. Nah, lewat ini kesempatan Yesus ingatkan saya dengan saudara. Dia bilang, saudara, biarlah firman itu tetap tinggal dalam hidup saudara. Saudara, Alkitab ini ada 1189 pasal. 2276 perikop. 31.176 ayat. Coba kalian ketemu baca firman. Bagi waktu baca firman. Jangan kau duduk persekutuan doa, baru kau buka Alkitab dan kau baca. Tapi waktu yang luang ini, coba kau pakai. Setiap hari itu kalau bisa 1 lembar juga baik. Kalau 1 lembar kau memang sudah lebar itu. Saudara baca Alkitab ini, saudara 1 jam. Kalau saudara perhatikan kitab Kejadian sampai kitab Ayub, saudara, sampai kitab Ester, belum masuk kitab Ayub, saudara. Itu kalau lihat penulisan agak padat-padat. 1 jam baca firman itu bisa dapat 3 lembar. Kita pasal 3 lembar setengah, itu 1 jam. Kalau ada kitab Ayub sampai kitab Wahyu, saudara, kalau saudara baca 1 jam bisa dapat 4 lembar. Saya buktikan, jadi saya bisa omong ini ya. Waktu yang 1 jam ini, saudara, makanya Yesus pernah bilang kepada Matius, saudara, kepada Simon Petrus waktu pencobaan di Taman Getsemani, waktu Yesus membawa murid-murid di Taman Getsemani, Yesus membawa ke maju sedikit, Yesus berdoa, Yesus kembali, Yesus melihat bahwa mereka begitu tidur lelap, ya saudara. Tuhan bilang kepada Simon Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, roh memang penuh tapi daging lemah. Yesus minta 1 jam di dalam kehidupan kita. Dia tidak minta sebuah waktu Tuhan, saudara harus kasih dengan Tuhan. Dia minta 1 jam. Kalau 1 jam baca firman Tuhan 3 lembar setengah. Coba kita tiap hari, pagi 1 lembar, siang 1 lembar, sore 1 lembar, malam mau tidur, kami bisa tambah lain. Saya rasa kau bisa tembus. Yesus minta kepada kita karena dia bilang, selama dia di dalam dunia, dia terang dunia. Selama firman dalam kehidupan kita, maka firman ini menjadi terang buat saya dan saudara. Kenapa kita butuh firman? Kita mau supaya hidup kita ini diterangi. Hati kita ini diterangi. Dengar firman yang simpan di otak, dengar firman simpan di hati. Amin. Karena Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku simpan janji-janji. Dengar firman Tuhan, simpan firman Tuhan di hati. Ada firman Tuhan dalam hati saya dan saudara, yang akan kuat melangkah. Kalau ada firman dalam hati, sudah pasti kau akan kuruskan kau hati. Karena kita bilang, saudara, pertama Korintus pasal 3 ayat 16, tuh hunikan bait Allah, tempat roh Allah bertata. Makanya lah tadi kesempatan Tuhan minta kepada saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mulai ini kesempatan bahkan persekutuan sini kayos bersama keluarga, orang tua, punya satu kerinduan bagi waktu kita baca firman. Bagi waktu saudara baca firman. Saudara, menurut saya bung surga ini, karena memang dulu tuh saya kecenderungan kayak HP ini. Kalau saya pegang HP itu bisa berjam-jam. Dulu saya bisa, kalau kau pegang HP ini sampai tangan keram-keram ke sepeda di sebelah lain. Betul tidak ya? Betul. Coba kau bagi berjam-jam tuh pakai isi waktu. Coba kau baca firman penting. Saya temukan dalam Alkitab ini ada ribuan rahasia. Terlalu banyak rahasia. Firman ini hidup. Yang kau baca hari ini dia begini, besok baca dia akan pandangan yang berbeda. Maka Yesus minta kepada saudara, dia masuk supaya tubuh ini kan bait Allah. Makanya kita saudara minta Tuhan kuduskan ini hidup. Ada firman dalam kehidupan kita, dia akan menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa ada firman? Tubuh ini kan bait Allah. Tanpa Allah, tanpa Allah itu tidak akan jadi berkat. Tetapi hidup saudara kalau dikuduskan untuk Tuhan, hidup saudara jadi berkat. Makanya dia punya kerinduan diminta kepada saudara. Dia tiap hari minta Tuhan isi. Baca firman. Ya, baca firman. Baca firman. Harus punya waktu baca firman. Biar hidup saudara diisi. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan saudara jadi berkat. Saudara, maka saya biasa bilang, saudara hidup ini saudara harus mau tidak meminta Tuhan tinggal. Ada firman dalam hidup supaya hidup ini akan diubahkan. Tapi kalau tidak ada firman dalam kehidupan saudara, hidup akan bermasalah. Maka Yesus minta kepada saudara satu bagian firman Tuhan, Yohanes
Markus 13 ayat 1-2. Yesus melihat Yesus, jadi murid-murid waktu Yesus keluar dari bait Allah, Yesus tinggalkan bait Allah, murid-murid bilang kepada Tuhan Yesus, betapa kokohnya bangunan ini. Yesus bilang kepada mereka, kamu lihat gedung yang indah-indah ini. Akan datang waktu dan saat semua akan diratakan semua. Tidak ada satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Ini penting bagi saudara. Hidup itu jaga baik-baik supaya Tuhan jangan tinggalkan kita. Kalau Yesus tinggalkan hidup saudara, pasti bermasalah besar. Makanya banyak orang hari kenapa dia stres, banyak masalah, banyak ini, itu. Banyak yang gila di jalan-jalan sana. Karena hidup tidak ada Tuhan. Makanya pentingnya ketempung hidup punya komunikasi dengan Tuhan. Baca firman. Di saat baca firman, minta hadirat Tuhan penuhi kehidupan saya dan saudara. Minta Tuhan penuh tiap saat Tuhan masuk, maka saudara akan melihat yang terbaik daripada Tuhan. Apalagi waktu beribadah seperti ini, Kitab Yohanes pasal 5, saudara. Kitab Yohanes 15 ayat 7 dia bilang begini, jadi kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki, kamu akan menerima. Nah ini penting saudara. Kalau ada firman dalam kehidupan kita, kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti dia akan diajar supaya lebih sungguh-sungguh. Saya biasa bilang, bersyukur Tuhan doa ini tidak tergantung ya, mau banyak orang. Banyak kalau katakan aku bisa temukan orang bilang banyak orang pakai band yang besar-besar, hadirat Tuhan turun, belum tentu. Tapi kalau kau sederhana, kalau hatimu satu, hadirat Tuhan itu luar biasa. Apa artinya kau punya gedung persekutuan doa yang besar, musik yang lengkap, yang luar biasa, tapi di dalam masih ada kebencian, tersinggung, suka tidak senang dengan satu, hadirat Tuhan tidak akan ada di situ. Saya pernah mau dalam sebuah persekutuan doa itu luar biasa, ratusan orang. Saya masuk, saya bilang Tuhan bersama Tuhan, saya tidak ada di sini. Saya bilang dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah ada, jangan suruh coba tadi yang suruh saya datang ke sini. Saya tanya kenapa Tuhan tidak ada, Tuhan bilang karena di sini banyak tersinggung. Di sini satu ukur satu, di sini satu masih kasih jelek satu. Satu mau melayani, saya itu bisa melayani. Orang yang sementara main musik, yang lain bisa main musik mengukur. Orang yang bisa WL yang luar biasa, WL yang baru muncul datang, mungkin menyanyi salah, masuk salah, mulai kritik dan seterus. Hadirat Tuhan tidak akan ada di persekutuan doa yang notabene terus ada tersinggung di dalam, yang ada kepahitan di dalam. Tetapi walaupun kotong yang kecil, tapi kalau hati kita yang sama, hadirat Tuhan penuh. Makanya dari kesempatan Tuhan minta kepada kita, jaga hidup saudara supaya Tuhan jangan tinggalkan hidup saudara. Saya biasa bilang, kita yang berkhotbah ini jangan yang mau ditunjuk untuk khotbah berkata membaca firman. Jangan hari Minggu mau berkhotbah, Sabtu malam baru kita buka Alkitab, buka buku, dan kau lihat yang sana kau tulis tidak seperti itu. Apalagi kita yang melayani Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan ini penting. Tiap satu dalam hadirat Tuhan. Maka saya biasa bilang, parang, saudara tahu parang Parang itu kalau tiap saat gosok itu dia makin tajam. Orang ini orang takut. Tapi parang itu satu minggu bergosok kali, saudara lihat tajam beda. Beda dengan parang yang tiap saat kita gosok terus. Demikian juga saudara punya, engkau sementara diperlengkapi dengan kebaikan Tuhan. Engkau sementara diperlengkapi mungkin dengan talenta berbagai cara, bisa menyanyi, bisa main musik, dan seterusnya. Sudah coba siap-siap minta hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan supaya terus murnikan Tuhan, kasih yang makin bertambah-tambah. Saya kalau percaya engkau dipakai luar biasa. Makanya Yesus minta kepada saya dengan selihat ini kesempatan, Yesus minta kepada dia masuk supaya firman terus tinggal dalam kehidupan kita. Firman terus berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus membuat saudara jadi terang. Yesus punya rancangan besar dalam kehidupan kita. Yesus mau pakai kehidupan kita menjadi terang. Nah ini tidak semua orang memahami. Tidak semua orang mengenal ini bagian. Kalau saudara perhatikan satu bagian firman Tuhan, Yesaya 46, saudara, atau 49, saudara. Yesaya 49, saudara, di situ ayat 6 sudah, kalau tidak salah dia bilang begini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan kembali suku-suku Yehuda, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan buat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan datang padaku sampai kepada ujung bumi, lewat kehidupan saya dengan saudara. Nah ini Yesus punya rancangan besar dalam hidup kita. Dia masukkan firman dalam kehidupan kita. Di saat kita memahami firman, Yesus masuk lewat itu bagian engkau jadi berkat. Ini kerinduan Tuhan. Yesus punya kerinduan, persekutuan doa.
Yesus sudah pakai persekutuan doa, terus masuk persekutuan doa itu terus jadi terang. Terus jadi terang. Terus jadi terang. Persekutuan saya biasa bilang di mana-mana persekutuan doa terus berpegang pada firman. Karena begini saudara, di mimbar persekutuan doa ini katakan senantiasa bilang, banyak orang akan datang bicara atas nama Tuhan. Nah kalau saudara tidak baca firman Tuhan, pentingnya baca firman supaya saudara jangan disesatkan. Saya biasa bilang begini, dengar khotbah itu baik. Silakan saudara senang pengkhotbah siapa silakan, masing-masing punya pilihan. Dengar khotbah itu baik, bukan tidak baik, tak terlalu baik. Tapi pentingnya saudara baca firman supaya saudara jangan disesatkan. Karena kita bilang begini, saudara, Ibrani pasal 2 ayat 1. Seperti engkau harus teliti dan perhatikan apa yang kamu dengar supaya kamu jangan terbawa arus. Silakan saudara dengar khotbah, karena hari ini saudara kita bilang saudara banyak penyesat di mana-mana. Pentingnya baca firman, hidup diperlengkapi dengan firman, supaya kita undang orang datang ngomong firman, tidak sesuai kita tahu ini sumiri, tidak usah terima. Orang bicara firman, kita baca firman, kita sudah memahami. Orang datang bicara kasih kita firman, oh makin kuat, kita akan tahu. Ya, makanya dari kesempatan Tuhan minta kepada kita perlengkapi. Dia minta kepada kita supaya jangan tinggal dalam kegelapan. Yesus bilang, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Selama saudara punya hidup ada firman, aku pasti jadi terang. Sekali lagi pasti jadi terang. Sekali lagi saya biasa bilang, terang gelap tidak akan bisa berusaha untuk kasih tutup. Gelap tidak akan berusaha untuk bisa seperti aku tidak bisa dapat. Saudara, matahari menjadi terang yang luar biasa. Saya biasa kasih contoh. Itu matahari itu keputusan Tuhan Allah, dia harus terbit setiap pagi. Mau matahari awan tebal seperti apapun, kabut seperti apapun, selepas itu dia akan terang masuk di situ. Ya. Demikian juga kehidupan kita. Yesus bilang di kerinduan dia minta, biarlah hidupmu tiap saat dengan firman. Hidup tiap saat isi firman. Bagi waktu, Yesus butuh 1 jam. Ya. Maka saya biasa bilang, jam waktu ini kita yang atur waktu, bukan waktu atur kita. Sekali lagi, kita nih yang atur waktu, bukan waktu atur kita. Contoh, kita kerja, mau contoh kerja masuk jam 7 pagi. Jam 5 kita subang, kita punya komitmen bangun jam 5. Ke waktu kita yang atur. Kita tahu bahwa saya sampai di kantor, sampai di tempat kerja, mulai jam 7 sampai jam 8 saya bikin apa. Dan saya tahu dari jam berapa saya bisa istirahat, jam berapa saya lanjut. Waktu ini kita yang atur. Jadi kalau bisa waktu yang luang sedikit, pakai waktu untuk berdoa. Pakai waktu untuk bisa baca firman. Kalau bisa baca firman untuk pakai Alkitab. Saya pernah baca firman pakai HP. Saya pun mata dong saraf semua terganggu. Sampai sakit, dia memang sakit. Saya sampai lihat itu kabur-kabur. Saya tanya Tuhan, saya mata kenapa Tuhan? Saya mau buta. Tuhan bilang di mana Alkitab? Jadi saudara, orang baca firman ini di mata sudah kerusak. Kalau baca firman pakai Alkitab, pakai HP, saudara lama kelamaan kita mati rusak. Karena radiasi ini agak ngeri. Kalau bisa baca firman Tuhan, ya, di kantor kan tidak semua bawa Alkitab. Saya Alkitab ini pelayan mau tidur seperti saya Alkitab bisa pun samping, ya. Karena pentingnya firman dalam ini. Ada waktu luang baca, ada waktu luang baca. Itu yang pertama Tuhan minta kepada saudara-saudara, dia minta supaya kita jangan hidup dalam kegelapan. Nah ini saudara, hari ini begitu banyak pergumulan yang sementara kita jalani dalam hidup. Saudara tidak musuhi orang, tapi banyak orang musuhi saya dengan saudara. Saudara ingin memberi yang terbaik, kadang-kadang pemberian kita, komitmen kita, usulan kita ditolak. Dari saat apa sesuatu yang diberikan buat kita, kita ingin sebagikan kepada orang, kalau ditolak itu sakit. Mungkin saudara sementara berusaha kasih yang terbaik, tapi dunia menolak, pasti sakit. Saudara ingin berusaha yang terbaik, tuh saudara kasih, tapi kadang-kadang dunia tidak sepakat. Dunia berusaha terus bagaimana menjatuhkan saya dengan saudara. Yesus pesan bagi saudara tidak kesempatan, dia minta mulai hari ini. Minta dengan Tuhan. Kita minta dengan Tuhan, apa yang harus saya buat? Mungkin selama ini orang tidak suka dengan saudara, sementara menjelekkan saudara, ya. Kita minta dengan Tuhan, tolong kita. Tapi Yesus ajar saya dengan saudara. Satu bagian firman Tuhan, Lukas 23:34 bilang begini. Di saat Yesus di atas kayu salib, Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus bilang begini, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yesus di saat dia lihat keadaan yang dia bilang, Bapa, ampuni mereka. Nah ini wajib saya dan saudara, jika engkau hidup bersama dengan Tuhan, engkau akan diajar untuk bagaimana mengampuni. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu harus sakit, ya, harus ditolak, dihina, tidak
tidak dihargai, tidak dihormati, ya itu sakit. Tapi kita belajar loh dari kesempatan Yesus bilang, Bapa ampuni mereka. Engkau sebagai pengikut Tuhan, anak Tuhan, orang persekutuan doa, Yesus minta kepada kita belajar mengampuni, supaya engkau jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, sekali lagi untuk belajar mengampuni ini tidak semua orang. Ya, tapi Yesus minta kau harus belajar mengampuni. Kalau saudara tidak salah itu bagian firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 17 kita salah. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Coba kaki kita baca kaki. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah, sebab Allah tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Tadi ayat 17 bilang jangan balas jahat dengan jahat. Engkau sebagai anak Tuhan, saya ngirim pengikut Tuhan yang tahu kebenaran. Yesus minta kepada kita jangan balas jahat dengan jahat. Belajar seperti Tuhan Yesus. Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Ini kalau orang timur berat. Timur NTT ini kan panas, ya. Orang Pudara mendidih tiap hari. Ya, ini berat. Ya, ini berat. Kalau hidup tidak Tuhan sungguh-sungguh ini berat. Tak salah picah. Orang timur mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau melayani dia, kalau sudah salah di penapa sesat, dia harus pisah sedikit dulu. Tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus dia mau bilang. Alkitab ajar kepada kita jangan balas jahat dengan jahat. Tetapi yang tadi ayat 19 katakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, maka diminta kepada saya dengan saudara, lihat ini kesempatan, jangan ada kebencian, jangan malas satu dengan satu. Ya, saya tidak tahu, tapi harus bicara ini firman. Jangan balas jahat dengan jahat. Mungkin orang pada buat saudara kecewa. Bertahun-tahun saudara pernah kecewa, simpan sakit hati yang lama di hati. Yesus minta kepada kita jangan balas jahat dengan jahat. Memang Alkitab katakan Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah jika orang berbuat curang kepadamu. Jangan marah jika orang berbuat jahat kepadamu. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang kepada saya dan saudara. Ayat 8-9 jangan marah. Tinggalkan itu panas hati. Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Dia bilang jangan marah karena Yesus tidak mau kita binasa. Nah, ini kesempatan persekutuan doa kita sementara berjalan. Ini kesempatan Tuhan ajar kita untuk bagaimana kita terus berpegang. Mungkin hari ini tidak. Tapi ini firman diperdengarkan buat kita menjadi peringatan bahwa di depan kita pasti akan alami hal demikian. Sebelum itu terjadi, Yesus mengingatkan kita, jangan marah. Jangan marah, berdoa dengan Tuhan. Saudara kita bilang jamara, kita jamara, waspada. Ada satu bagian firman Tuhan itu yang kadang-kadang banyak orang tidak terpusing itu bagian. Kedua Yohanes pasal 2, Kedua Yohanes pasal 1, saudara, ayat 8. Dia bilang waspadalah supaya jangan hilang. Apa itu suka kita baca? Waspada. Kedua Yohanes pasal 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Dia bilang waspadalah supaya jangan kehilangan apa yang kau kerjakan selama ini. Maka saya biasa bilang, keselamatan lebih penting dari sakit hati. Keselamatan lebih berharga dari sakit hati. Bukan sakit hati lebih berharga dari keselamatan. Hari ini banyak orang tukar keselamatan dengan sakit hati. Banyak orang tukar keselamatan dengan dendam dan satu balas dendam dengan satu yang lain. Makanya dari kesempatan, ya kau mengingatkan mungkin kau punya teman, istri, suami, masing di sini tidak ada, tapi kadang-kadang saya lihat itu. Kadang-kadang istri foi ami ingat lagi masalah itu foi ami ingat ami semua. Duduk berdiri ungkit semua. Laki-laki yang kadang-kadang son jelas ini nikah aja perempuan ini tiap hari duduk berdiri ungkit sama selalu ini perempuan masalah. Semua orang punya latar belakang yang rusak. Sana ada yang baik sedikit, semua parah. Tapi kadang-kadang ini kotong ini melayani Tuhan, tapi kalau tak salah ini ungkit yang 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu dan seterusnya. Maka kita bilang waspada supaya engkau jangan kehilangan apa yang kau kerjakan selama ini. Dia minta kepada kita waspada. Yesus tidak mau engkau tinggal dalam kegelapan supaya hilang keselamatan. Yesus bilang karena engkau terus dekat dengan Tuhan.
Kita ikut Tuhan, melayani Tuhan kalau Alkitab sudah bilang ya. Yohanes pasal 15, 18, 19. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia akan mengasihi kamu. Tetapi aku telah memilih kamu dari dunia, karena itu dunia pasti mengasihi, membenci saya dan saudara. Makanya waktu di kesempatan Yesus mengingatkan kita. Yesus begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita. Dia tidak mau kita mati binasa. Kalau orang marah kita tidak sebalas. Orang buat kita sakit hati, jangan balas. Kenapa? Yesus tidak mau ikut dalam gelap. Maka diminta terus tinggal, minta firman. Tiap saat undang dia. Tak biasa bilang dalam melayani, bahkan Alkitab sudah bilang ya. Saudara, di saat engkau minta Tuhan Yesus masuk dalam hidup, Tuhan Yesus akan datang. Karena dia sudah bangkit naik ke surga, dia duduk sebelah kanan takhta Allah. Tapi di saat engkau minta dia masuk dalam hidup, Roh Kudus yang ditinggalkan bagi kita. Dia akan perintah ke Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus kalau kau berdoa minta dia masuk, dia tidak akan datang. Karena dia sudah di surga. Di saat kita minta Tuhan masuk kembali dalam ini hidup, berkuasa kembali hidup, roh yang ditinggalkan buat kita. Dia akan perintahkan Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita. Makanya penting ada Roh Kudus dalam hidup. Sekali lagi, betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup, saudara. Karena Yohanes 14 ayat 26, di saat Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus ini akan mengingatkan kita apa yang pesan Tuhan buat kita. Roh Kudus ini akan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Maka kenapa banyak orang tidak bisa lakukan firman? Karena tanpa tidak Tuhan dalam hidup, atau tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidup sudah pasti lakukan firman. Kalau kau lihat di ayat firman itu jalan. Maka Yesus sayang saya dan saudara, lalu ini kesempatan dia begitu mencintai kita. Yesus masuk supaya kau terus jadi terang. Jangan marah jika orang musuhi saya dan saudara. Jangan marah jika orang benci kita. Tidak usah marah. Karena Yesus bilang begini, Matius pasal 5 ayat 16, kamulah terang dunia. Yesus mau kau jadi terang. Matius pasal 5 ayat 16 dia bilang kamulah terang dunia. Terus jadi terang, terus jadi berkat. Nah ini pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Yesus punya kerinduan, dia mau engkau tetap jadi terang. Karena dunia saat ini saudara, begitu banyak orang sebut diri orang Kristen tanpa pertobatan. Saudara sama biasa bilang begini. Kau tahu semua ini punya temannya. Saudara pernah berpikir tidak? Kenapa Tuhan utus saudara memiliki banyak teman? Saudara berteman dengan orang yang tidak setia, orang banyak, orang sembahyang dia tapi kurang-kurang sungguh-sungguh. Di lingkungan kita, kelompok kita, pergaulan kita, engkau orang yang melayani Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saudara memiliki teman yang banyak? Karena Yesus mau supaya di situ engkau jadi terang. Kita yang bekerja. Saya biasa bilang kita yang bekerja, saudara pernah berpikir tidak? Kenapa Tuhan izinkan saya dapat pekerjaan ini di lingkungan seperti ini dan di orang-orang saya bisa berjumpa dengan orang-orang yang banyak-banyak seperti ini. Ternyata kalau kita lihat firman bahwa Allah punya rencana besar bahwa dia utus saudara ada di situ menjadi terang. Nah, saya dengar saya pun kakak dulu tinggal di asrama. Pernah berpikir kenapa tidak? Kenapa Tuhan suruh tinggal di sini? Karena Yesus mau supaya kamu di sini jadi terang. Yesus utus kita ada di sini menjadi terang. Maka diminta kepada kita tiap saat. Nah ini pesan Tuhan. Ini tugas kita. Engkau sudah jadi terang. Yesus punya kerinduan supaya engkau pergi dan sampaikan. Saudara perhatikan satu bagian firman Tuhan kitab Yunus 1 ayat 2. Dia bilang bangunlah, pergilah dan berseru. Bangunlah dan pergilah dan berseru. Sampaikan kepada mereka pelanggaran mereka. Sampaikan kepada mereka dosa-dosa mereka. Sampaikan kepada mereka supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Dia bilang bangunlah, pergilah dan berseru. Ini sudah saatnya kau anak muda ya. Saya ini terlalu senang kalau anak muda melayani. Saya punya tim itu banyak anak muda. Ya, hanya kalau untuk ini bulan kami belum melayani. Kami itu tiap bulan tuh melayani. Tahun kemarin 1 bulan 2 kali KPI. Kami itu seorang donatur. Tapi kami siap kalau berwaktu, kalau sepakat waktu, ya mau cari dana, mau seperti apa tetap harus cari dana untuk KPI. Kami itu tahun kemarin itu dari bulan 3 sampai akhir November kemarin, saudara, itu tiap bulan untuk KPI. Tiap bulan KPI 2-3 kali. Kami tidak ada donatur, tapi kami punya iman, percaya dengan Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami ingin jadi terang, kami ingin jadi berkat. Jadi mau tidak mau harus melayani. Pertengahan mungkin akhir pertengahan ini bulan atau akhir bulan kami ada angkat sebuah pelayanan yang menjaga tentang KPI. Kami sementara kumpul dana dan seterusnya. Kenapa pesan Tuhan bilang pergilah dan sampaikan kepada mereka. Bangunlah, pergilah dan berseru kepada mereka.
mereka, sampaikan kepada mereka, nah, Yesus mau pakai kehidupan saudara, kakak adik yang ada saat Yesus punya kerinduan, Yesus mau pakai hidupmu, pergi dan sampaikan kepada teman, sahabat, keluarga, saudara, orang tua, kakak adik. Sampaikan kepada mereka kembali dan bertobat. Saya biasa bilang begini, jemput orang bertobatkan kita pun keluarga. Yesus mau pakai kehidupan saudara untuk bertobatkan keluarga. Memang orang bilang begini, Yerusalem sun gampang ya. Yerusalem memang tidak gampang. Tapi saudara dengar, Yesus itu ditolak di Yerusalem Tapi di sana diam, tetap bicara di situ. Sekalipun dia harus ditolak di Yerusalem, tapi kebenaran terus diperdengarkan. Kebenaran harus disampaikan. Walaupun orang-orang Yerusalem sendiri yang menolak dia, berusaha tangkap dia. Di Yerusalem, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, di kisah pasal 2, saudara, di Yerusalem itu bukan orang-orang kafir yang di situ. Di situ kumpul orang-orang percaya. Di situ kumpul segala ahli-ahli Taurat, orang-orang saleh dari segala bangsa ada di situ. Di Yerusalem itu ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang terkemuka di bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada di Yerusalem. Yesus datang bicara firman, saudara. Di dalam rumah, ketemu rumah ini, saudara, bapak, mama, kakak adik bukan orang kafir. Itu orang sembahyang, orang persekutuan doa, orang yang tahu firman Tuhan. Yesus pakai kita ada di situ, harus sampaikan firman. Kira-kira ketemu keluarga terima kesan? Tidak. Orang belum berbelajar kita belajar kita yang sudah mau pensiun dari majelis ini. Saudara, saya lihat ini berat. Tapi kalau belajar Tuhan Yesus, dia sudah pernah diam. Walaupun Yerusalem tolak dia, kebenaran terus diperdengarkan. Nah, demikian juga tumpang hidup. Di rumah bapak mama tuh majelis semua, mungkin ada pendeta. Ya kita mau berani ngomong firman yang doang, dia baru belajar kalau kita tagay itu nasihat saya. Ya, tapi bukan berarti kita harus diam. Injil harus disampaikan, tidak bisa. Sampaikan. Saya biasa bilang di sebuah anak-anak, ya, saya pun kelompok. Mau berkhotbah tuh jumpa guys seperti orang lain di khotbah panjang lebar. Tahu apa omong itu, contoh berhenti. Belum saat kau akan mengerti. Belajar firman akan datang waktu mengerti. Kadang-kadang kau orang khotbah yang luar biasa, kau punya kerindu roh itu, Tuhan Yesus ingin seperti dia. Bisa. Bisa. Tapi Tuhan kasih kau talenta masing-masing 5, 2, 1. Ya, masing-masing dengan kemampuan. Tuhan kasih orang sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuan bisa setengah jam, jangan pakai sampai 1 jam. Ya, begitu ya kakek. Saya biasa bilang sebuah anak-anak kelompok, omong firman apa atau apa omong itu, tidak tahu tidak usah bicara-bicara. Kalau tidak tahu jangan coba-coba bicara, nanti dipermalukan. Tidak tahu tidak usah bicara. Tahu apa omong itu. Di saat engkau punya kerinduan hanya Tuhan saya punya kemampuan seperti ini. Kemarin saya doa satu nona saudara 2 tahun lalu berwisuda dalam sementara kerja ibu guru lah begitu saudara. Dia sehari ini dalam sementara itu apa? Dia pun nama absen tahu dan sementara honor berusaha untuk kasih masuk nama supaya nama bisa terdaftar seperti apa saya tidak tahu. Tapi waktu diminta saya doa, ini ada dia jaga persekutuan doa. Tuhan bilang begini, kamu harus berkhotbah kasih Tuhan, berkhotbah untuk Tuhan, bicara tentang Tuhan menasihati, baru Tuhan bisa jawabkan pergumulan. Amin. Dia bilang, Bapak saya sudah bisa berkhotbah. Ini sarjana, tidak bisa berkhotbah, ini ke mana? Dia bilang, Bapak saya sudah tahu, lebih mau takut. Kau mau yang terbaik daripada Tuhan, tapi kau tidak pernah mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, ini susah. Saya bisa bilang, omong apa, tahu apa omong itu. Nah ini pesan Tuhan diminta kepada saya dan saudara. Yesus punya kerinduan diminta, engkau terus tinggal dalam dari terang, engkau terus tinggal dalam terang, dan biarlah terang menguasai kehidupan saudara, engkau tinggal dalam firman akan menguasai kehidupan saya dengan saudara. Maka Yesus minta kepada kita mulai saat ini, terus bawa diri dekat dengan Tuhan. Baca firman. Sekarang sudah ada Alkitab baru, terjemahan baru. Saya belum bisa. Karena di sini itu ada hal-hal yang tidak sesuai. Saya rasa ini lengkap, makanya saya tidak akan lepas ini. Yang baru, orang mulai revisi baru, saudara, ada yang tidak sesuai. Kenapa? Sesuai andalkan kekuatan, kemampuan, daya ingatan, hikmat yang dunia punya, sehingga berusaha untuk membelokkan kebenaran firman Allah, tidak bisa. Makanya waktu ketemu penting baca firman, karena Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14 bilang begini. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Bicara lapar dan haus, karena akan datang waktu dan saatnya orang akan lapar. Lapar bukan karena makan minum, tapi lapar karena firman Allah. Firman Allah akan hilang dari kehidupan saudara. Saya tidak tahu itu kapan.
Tapi selagi saudara berikan kesempatan, perbanyak baca firman. Karena akan datang waktu dan saat saudara akan lapar karena kebenaran. Makanya waktu di kesempatan Tuhan minta kepada kita, ada firman dalam kehidupan kita, sudah pasti kau jaga ketemu sikap perbuatan. Itu pasti. Ada firman dalam kehidupan kita, kata-kata kita pasti berbeda. Langkah hidup pasti kita akan ubah. Cara berbicara kita, cara perbuatan kita, pikiran kita pasti ubah. Makanya Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah orang muda dapat mempertahankan kelokan bersih? Harus jaga dengan firman. Anak muda itu kenapa dia bisa mabuk-mabuk ya? Kadang-kadang telinga dong pakai yang sekarang ke bola mata itu, telinga yang bikin rusak itu. Bayangkan banyak orang pun telinga ini saudara Tuhan ciptakan sempurna, tapi dong bisa pasang itu tutup botol aqua. Saya lihat ini ada, bayangkan saja. Kadang-kadang saya lihat ada orang pacaran, saya bilang kasih berhenti. Perempuan yang pacaran laki-laki yang son jelas, mabok, batato, telinga lubang-lubang, dia pun diri, saya ini tidak sayang apa sayang kamu. Berat. Betul tidak? Sayang apa? Saya biasa bilang anak-anak, karena saya kelompok banyak anak nona. Saya berkelompok mental banyak anak nona, ya banyak anak nona. Saya bilang cara laki-laki itu yang takut Tuhan. Dia tahu berdoa, dia tahu puasa, dia tahu menyanyi, tahu lipat kaki, tahu berlutut di hadapan Tuhan. Kalau dia bisa semua, dia suka dengan kita bapak berdiri kau berdoa. Tuhan berkenan ke sana. Kalau tidak kasih putus memang, ya. Maka saya biasa bilang, saya anak-anak bilang begini, kalau mau bilang begini, orang yang tuntun kita belum tentu pasangan kita. Oh pendeta kah, hamba Tuhan kah, penginjil kah, pengkhotbah, dia sementara menuntun kita jomblo sama jomblo, belum tentu kau pasangan. Harus berdoa. Harus berdoa, ya. Maka sekarang kan saya lihat ini, anak muda hari depan pergaulan ya. Saya lihat di kapan hari ada satu nona, saya dengar kesaksian dari sebuah anak penginjilan di sana. Di satu tempat di Fatule Timur. Doi benyong ini nona awalnya melayani dengan tim kami juga. Ketemu dengan laki-laki yang setiap hari duduk pinggir jalan mabok-mabok. Laki-laki bilang lu pilih antara saya dengan dia, antara saya dengan pelayan. Laki-laki tidak mau dipenuhi nona ini pelayani karena apa? Nanti tiap hari melayani sudah ada waktu dengan dia. Jadi perempuan pikir lebih saya pilih laki-laki tinggalkan pelayan. Ini kepada saya baru dapat informasi, Bapak tolong doakan karena dia diperhadapkan dilema. Saya bilang, karena mana? Laki-laki bilang tiap hari kalau engkau melayani waktu dengan saya tidak ada. Sekarang saya kasih pilihan, pilih saya atau pilih pelayanan. Laki-laki nona pikir iman tidak kuat, ikut paksa. Saya belum ke sana untuk saya jumpa dengan mereka. Kita ketemu di sini ya mungkin kakak dong. Cari perempuan tuh yang kelihatan mau cantik-cantik terus ada sama Tuhan. Kas putus memang. Apa artinya cantik ya? Saudara petikan ayat 30, ayat 31 dan 30. Kemolekan adalah sia-sia, kecantikan adalah sia-sia. Kemolekan adalah sia-sia, kecantikan sia-sia juga, tidak salah. Tapi orang yang takut Tuhan dipuji-puji. Cari pasangan itu tidak usah yang cantik-cantik, yang sederhana. Yang penting ada Tuhan dalam hidup, pasti bahagia rumah tangga. Apa artinya saudara cari dia yang cantik-cantik datang, tidak pernah gereja, makan judi dalam kamar. Itu banyak orang hari ini makan dalam kamar. Tidak mau makan bersama dengan orang tua. Pikir ini berat. Makanya cari jodoh itu berdoa memang. Makanya kita bilang Mazmur 119 ayat 9, dengan apa orang muda dapat mempertahankan keluarkan bersih, jaga sesuai firman. Makanya pesan Tuhan diminta kepada kehidupan saya dengan saudara. Memang harus jaga firman, hidup firman harus kau pakai. Firman menjadi pelengkap dalam hidup. Karena pertama Korintus 15 ayat 33, di situ bilang jangan sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara yang hidup seperti ini melayani Tuhan, tahu menyanyi menyembah Tuhan, tapi saudara duduk orang mabuk sana. Ya kau nih mabuk-mabuk 1 minggu coba, pasti saudara akan terpengaruh. Maka dia bilang jaga pergaulan. Maka lihat ini kesempatan Tuhan minta kepada kita. Mulai saat ini biar firman tinggal dalam hidup. Amin. Ada firman dalam hidup saudara. Tidak takut tentang badai masalah hidup. Ya, apapun yang kita alami. Karena Mazmur 27, Matius 7, 24, 25. Dia bilang setiap orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu karang. Di saat datang hujan, banjir, angin melandai, rumah tetap berdiri kokoh karena apa? Fondasi yang kuat. Firman sebagai fondasi bagi saya dengan saudara. Dengan firman lakukan. Bagaimana saudara bisa lakukan firman kalau firman tidak ada dalam kehidupan kita? Makanya penting ada firman dalam hidup saya dengan saudara. Saudara firman dalam hidup saudara
sudah lakukan. Tidak usah takut tentang masalah yang ada, persoalan hidup yang ada. Ya, tidak usah takut tentang masalah muda kah, apakah pekerjaan kah, apa. Kalau yang kau hidup bersama dengan Tuhan firman, saudara tidak usah takut. Tidak usah takut. Ada kemarin satu teman nona, nomor honor, kamar itu dia tahu ada lulusan apa, itu yang apa. Itu saudara. Jadi di pun sekolah nih honor 6 orang. Yang lulus 6 orang tempatkan di situ 6 orang. Jadi mau tidak mau yang honor tersingkir. Jadi dia bilang, Bapak saya sudah mau, saya tidak bisa. Saya tanya kenapa? Dia bilang, Bapak sekarang dong sudah datang di sini, kami terancam. Harus terancam, mau tidak mau, kami honor 6 orang, penempatan di sini yang lulus 6 orang. Jadi mau yang tidak mau yang kami yang honor, mau tidak mau saya berhonor setahun lebih nih Bapak, pasti akan tersingkir. Maka saya bilang kalau ada firman dalam hidup, kau tak akan takut. Kalau ada firman dalam hidup, kau tidak usah takut. Ada firman dalam hidup papa, kakak, adik, saudara, semua orang tua. Itu takut. Yang penting kau berpegang firman sebagai kekuatan bagi saudara. Mau badai apapun yang kau akan berhadapi di depan, kau anak muda punya pergumulan. Bukan hanya orang tua yang punya pergumulan, kau anak muda punya pergumulan. Maka lebih kesempatan Tuhan Yesus minta kepada saudara, terus baca firman. Pegang firman. Berdoa dengan Tuhan, ya Tuhan tolong saya. Biarlah saya bisa mampu melakukan firman. Maka dia bilang orang mendengar firman dan melakukan sampai orang bijaksana. Maka saudara saya kalau percaya, kau tempuh hidup ini ada firman-firman tertentu yang menjadi pegangan dalam hidup. Saya percaya, itu ada bagian. Coba saudara berdoa dengan Tuhan. Tuhan ini firman, saya super iman, saya super percaya firman pegangan. Sejak saya kecil, CD dan seterusnya. Mungkin hari ini firman jadi pegangan saudara. Coba saudara berdoa dengan Tuhan. Tuhan tolong saya, ajar saya melakukan ini firman. Karena Mazmur 143 ayat 10 Daud bilang begini, ajarlah aku melakukan kebenaran-kebenaranku, kebenaran-kebenaranmu sebab engkaulah Allahku. Biarlah rohmu yang kudus menuntun saya. Kita sudah tahu kebenaran, kita minta dengan Tuhan. Tuhan saya sudah tahu kebenaran, Tuhan ajar saya melakukan ini firman. Di saat saudara pegang melakukan firman, firman nyata dengan kita. Tidak serta dengan apapun yang kita diperhadapkan. Mau badai seperti apapun, goncangan seperti apapun, kesulitan seperti apapun, sakit seperti apapun, tidak usah khawatir. Kenapa? Hidup ada firman. Firman menjadi kekuatan dan dasar bagi saya dan saudara. Maka ini pesan Tuhan diminta kepada saya dan saudara. Mulai saat ini mari. Yesus tidak mau kau binasa. Dia mau supaya kau hidup dalam terang Tuhan. Bagaimana bisa terang? Biarlah firman. Ada firman dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti kita diselamatkan. Karena hidup saya dan saudara tidak ditentukan untuk mati binasa. Karena pertama Tesalonika 5 ayat 9 dibilang begini. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita di tempat murka, tapi menerima keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus sudah mati buat kita. Kau tuh pernah lihat penderitaan yang kau nonton di TV, nonton di video, film. Tapi kalau saudara beriman dengan sungguh-sungguh, kau tak rasakan. Ya, coba saudara beriman. Ya. Kau tuh percaya dia ada karena dengan iman. Kau tuh dengan iman, kau tuh mengaku dia pernah ada menderita bagi kita. Penderitaan itu saudara terlalu luar biasa, berat penderitaan. Kenapa dia rela berkorban bagi kita? Karena tidak mau kau mati binasa. Maka dia mau bilang buat saat ini dia tidak mau saudara tinggal dalam kegelapan. Supaya dia tidak mau saudara tinggal dalam kegelapan. Engkau yang melayani dalam persekutuan doa dimanapun saudara berada, dia tidak mau kau tinggal dalam kegelapan. Minta Tuhan kuduskan ini hidup, bersihkan ini hidup. Kadang-kadang saya biasa bilang begini, memang ini juga menjadi ayat-ayat pegangan orang-orang tertentu, tapi ini juga berisiko buat kita. Kau berpegang tapi kau usah lakukan berisiko. Satu bagian firman Tuhan bilang begini, kedua Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Betul. Orang yang dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tapi menurut saya pun surga tidak. Dan sudah tahu bahwa Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Hidup sudah dalam Tuhan, tapi lama tidak pernah terlepas dari hidup. Bamaki juga tong bamaki, sumpah orang juga tong sumpah orang. Sedangkan tiap hari kau berkhotbah, puku istri juga tong puku istri, marah suami juga tong marah suami. Sedangkan tiap hari kau melayani Tuhan, WL, main musik, berkhotbah di mana-mana. Hidup seakan-akan rohani, tapi perbuatan masih dunia punya. Ini abu-abu. Surga tidak tampung abu-abu. Ini kau belajar, ini bicara tentang kemunafikan. Di lain sisi kau rohani yang luar biasa, tapi kau melayani Tuhan, tapi kau tinggalkan kau perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dilepaskan. Siapa yang dalam Kristus menjadi ciptaan baru, kita yang bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, pasti kau akan rasakan
sebuah perubahan terjadi. Yang lama itu harus tinggalkan. Manusia lama harus tinggalkan. Bukan berserta Tuhan persekutuan kau merasakan hadirat Tuhan luar biasa pengurapan, tapi pulang. Istri juga tong tegur amin, suami juga tegur amin, anak juga tong tegur amin. Maka Yesus minta kepada kita, dia tidak bakal tinggal. Kenapa? Dia begitu mengasihi saya dan saudara, dia mau supaya kita diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Amin.